Korps Marinir bersinergi bersama masyarakat membangun jembatan darurat sebagai akses jalan dikarenakan jembatan Way Gebang terputus akibat hujan deras. Prajurit remaja Lantamal 2 Padang tiba di dermaga Teluk Bayur Padang dengan KRI Teluk Cirebon 543. Ingatlah bahwa pelajaran terbesar dalam hidup biasanya dipelajari dari saat-saat terburuk dan dari kesalahan terburuk. Hello netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Selasa, 28 Desember 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Berita hari ini diawali dari Marinir yang bersinergi bersama masyarakat membangun jembatan darurat sebagai akses jalan dikarenakan jembatan Way Gebang terputus akibat hujan deras. Pasca hujan deras yang mengakibatkan terputusnya jembatan Way Gebang di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, prajurit Brigade Infanteri 4 Marinir berdiri sendiri bersama aparat TNI dan Polri lainnya serta warga bahu-membahu membangun jembatan darurat agar untuk sementara akses jalan dapat dilalui pengendara roda 2. Langkah cepat prajurit marinir tersebut dipimpin langsung oleh Komandan Batalion Infanteri 7 Marinir, Letkol Marinir Mario Stephen, yang sebelumnya mendapat perintah langsung dari Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir berdiri sendiri, Kolonel Hari Indarto. Prajurit Brigif 4 Marinir dan warga sekitar jembatan Way Gebang langsung memotong batang kelapa dan merangkai batang pohon kelapa tersebut untuk dijadikan jembatan sementara bagi warga yang hendak menyeberang sungai Way Gebang. Komandan Batalion Infanteri 7 Marinir, Letkol Marinir Mario Stephen mengatakan para prajurit dan warga membangun jembatan dari batang pohon kelapa dengan diikat menggunakan tali tambang. Dengan dibangunnya jembatan darurat oleh prajurit marinir dapat membantu warga yang akan menuju ke Padang Cermin atau sebaliknya. Sesuai dengan tugas pokok kami, saya melaksanakan operasi perang, militer perang. Kami juga melaksanakan operasi militer selain perang. Dalam hal ini seperti yang Bapak langsung keterlibatan anggota marinir dalam melaksanakan perbantuan kepada akibat dari bencana alam yang terjadi di Desa Gebang ini. Beberapa prajurit marinir juga terus melakukan pengamanan di sekitar lokasi jembatan yang ambrol. Kegiatan gotong royong ini juga dihadiri Camat Teluk Pandan, Edi Sutrisno, anggota DPRD Pasarawan, Muzakar, dan pejabat sementara Kades 4, Ewin Vitori. Dalam kesempatan itu, Camat Teluk Pandan, Edi Sutrisno mengucapkan terima kasih atas keterlibatan Brigif 4 Marinir dan semua yang terlibat terhadap penanganan darurat dalam pembuatan jembatan sementara bersama masyarakat setempat. Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai melaksanakan upacara pengukuhan Komandan Denpom Lanal Dumai di Mako Lanal Dumai. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai, Kolonel Laut Pelaut Himawan, pimpin upacara pengukuhan jabatan dan tanggung jawab pejabat sementara Komandan Denpom Lanal Dumai kepada Kapten Laut Polisi Militer James Siahaan di Gedung Wijaya Kusuma Mako Lanal Dumai, Jalan Yosudarso nomor 1, Kelurahan Buluh Kasar, Timur Kota Dumai. Komandan Lanal menyampaikan bahwa pengukuhan ini merupakan salah satu upaya pimpinan TNI Angkatan Laut dalam peremajaan dukungan organisasi bagi seorang perwira TNI yang bertujuan dapat mengembangkan karir dan profesi dalam mengemban tugas yang lebih berat ke depannya. Komandan Lanal berharap dengan kehadiran pejabat sementara dan Denpom Lanal Dumai dapat memberikan suasana baru yang menciptakan semangat kerja bagi anggota Denpom Lanal Dumai dalam melaksanakan tugas ke depannya dan meningkatkan kekompakan baik sesama anggota maupun instansi lain dalam melaksanakan tugas pokok TNI Angkatan Laut, Lanal Dumai, dan Pomal khususnya. Saya mengucapkan selamat datang dan bergabung di Lanal Dumai. Semoga dalam bertugas, saudara dapat mempertahankan hal-hal yang positif yang sudah diraih selama ini dan dapat meningkatkannya.
Dari Kota Dumai, kita beralih ke Kota Sabang, di mana TNI Angkatan Laut Sabang melaksanakan olahraga dayung di Ane Laut Jurong Putro Ijo, Gampong Laut, Kota Sabang. Dalam rangka menggiatkan olahraga perairan, TNI Angkatan Laut Lanal Sabang melaksanakan olahraga dayung di Danau Ane Laut Jurong Putro Ijo, Gampang Laut, Kota Sabang. Komandan Lanal Sabang, Kolonel Laut Pelaut Ardi Sunaryo, memerintahkan agar para bintara dan tamtama remaja Lanal Sabang diberikan latihan pembinaan fisik secara rutin, dan pada hari ini dilaksanakan pelatihan dayung Dragon Boat dengan personel 12 orang. Kegiatan latihan diawali dengan berdoa, pemanasan, teori mendayung, dan cara mengemudi yang disampaikan oleh instruktur dayung Kopka Tatagraha, Sutrisno, anggota akun Lanal Sabang. Kedepan latihan dayung akan dilaksanakan secara rutin 3 kali dalam seminggu untuk meningkatkan teknik dan fisik pendayung. Dengan digiatkannya latihan dayung ini diharapkan dapat membentuk atlet dayung profesional yang dapat menorehkan prestasi baik di tingkat daerah maupun nasional nantinya, ujar dan Lanal Sabang. Demi percepatan herd immunity, Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai bersinergi bersama TNI Polri, Badan Intelijen Negara dan Pemkab Morotai menggelar operasi penyekatan vaksinasi COVID-19 di Pelabuhan Feri Juanga dan Pelabuhan Speedboat Daruba. Untuk mempercepat pencapaian herd immunity, Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai bersama unsur TNI Polri, BIN dan Pemkab Pulau Morotai gelar operasi penyekatan serbuan vaksinasi COVID-19 di Pelabuhan Feri Juanga dan Pelabuhan Speedboat Daruba. Kegiatan ini berhasil memvaksin 152 orang penumpang dengan dosis ke-1 dan 2 dengan berbagai jenis vaksin yaitu Sinopharm, Pfizer, Sinovac, dan AstraZeneca. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai, Letkol Laut Pelaut Amin Wibowo, saat memimpin langsung tim gabungan, menjelaskan bahwa operasi penyekatan vaksinasi COVID-19 ini dilakukan di akses pelabuhan-pelabuhan di Kabupaten Pulau Morotai dengan sasaran penumpang dan pengguna jasa pelabuhan sebagai bentuk kepedulian Satgas COVID-19 dalam mencegah penyebaran virus corona di Pulau Morotai. Operasi gabungan ini dilakukan dengan cara berkolaborasi secara terpadu untuk menunjukkan eksistensi kinerja yang solid di antara TNI Polri, Binda, dan Pemda di wilayah Kabupaten Pulau Morotai. Menjelang akhir tahun, vaksinasi terus dilakukan tenaga kesehatan Pangkalan TNI Angkatan Laut Nias dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum bisa diatasi. Tenaga kesehatan dari Balai Pengobatan Lanal Nias bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pemkab Nias Selatan untuk terus memberikan pelayanan vaksinasi kepada komponen masyarakat Kabupaten Nias Selatan secara door-to-door. Pelayanan vaksinasi kali ini dilaksanakan dari pintu ke pintu dengan sasaran masyarakat maritim yang berusia di atas 12 tahun dan sebagai upaya memberikan pelayanan maksimal kepada beberapa komponen masyarakat serta merupakan tindak lanjut perintah pimpinan. Pelaksanaan vaksinasi ini juga dibantu oleh 2 orang dari Babin Potmar Lanal Nias, yaitu Seda Baharahap dan Koptu Keu Anang Prasetyo, untuk membantu kelancaran dan ketertiban pelaksanaan vaksinasi dan mencegah kerumunan saat antrian. Balai Pengobatan Lanal Nias tetap memberikan pelayanan maksimal kepada beberapa komponen masyarakat. Ini merupakan tindak lanjut perintah pimpinan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih belum bisa diatasi. Tenaga kesehatan Lanal Nias memberikan pelayanan kepada semua lapisan masyarakat walaupun kondisi COVID-19 sudah melandai dengan mengedepankan pelayanan yang optimal, humanis, dan sudah memberikan vaksinasi ke beberapa titik. Kegiatan ini terus dikebut agar terbentuknya herd immunity di tengah masyarakat, sehingga kehidupan normal di tengah masyarakat dapat terlaksana seperti sebelum adanya pandemi COVID-19. Prajurit remaja Lantamal 2 Padang tiba di dermaga Teluk Bayur Padang dengan KRI Teluk Cirebon 543. Setelah melalui pelayaran panjang dari Tanjung Priuk, Jakarta, Pontianak, Mentigi, Belawan, akhirnya KRI Teluk Cirebon 543 tiba di dermaga Teluk Bayur Padang dengan membawa 35 prajurit remaja yang akan bertugas di Lantamal 2 Padang. Terdiri dari bintara remaja pria 18 orang, bintara remaja wanita 7 orang, dan tamtama remaja 10 orang.
Para prajurit yang sebagian besar berasal dari Sumatera Barat ini disambut oleh keluarga yang sudah lama menantikan prajurit remaja yang baru lulus pendidikan pertama di Kodiklatau Surabaya. Terlihat suasana haru di antara para keluarga prajurit. Lantamal 2 Padang menyambut prajurit remaja dengan tradisi penyambutan. Selanjutnya, prajurit remaja mendapat pengarahan dari Komandan Lantamal 2, Laksamana Pertama TNI Endra Sulistiono. Dalam arahannya, Komandan Lantamal 2 menyampaikan agar prajurit remaja segera menyesuaikan diri dengan satuan kedinasan, semboyan tanggap tanggon, dan terengginas pada masa pendidikan agar tetap dipertahankan, menjadi prajurit kebanggaan satuan dan kebanggaan orang tua dan keluarga. Para prajurit remaja selanjutnya akan mengikuti masa orientasi atau pengenalan terhadap satuan-satuan di Lantamal 2 sebagai tempat penugasan para prajurit remaja tersebut. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Nabila beserta redaksi yang bertugas hari ini pamit undur diri. Mari tim Jaya Indonesia maju. Jelas Veva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.